Bab 826. Pikiran Dewa Darah 3. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di lengan kiri Tasan. Tasan terus mundur, mencoba membuat jarak antara mereka dan Yao Changdong. Namun, Yao Changdong terlalu cepat. Dia mendekat dengan semua tatonya meledak. Niat membunuh menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Dia menutup matanya dan bergumam, wilayah saya awalnya adalah hidup dan mati dan kemudian karma. Hal-hal di dunia ini dapat lolos dari hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat lepas dari karma. Ada kekuatan yang tidak memerlukan energi asal untuk digunakan. Itu bukanlah harta karun, tapi dao seorang kultivator. Itu juga bisa dianggap sebagai keyakinan, pemahaman. Pemahaman Wang Lin setelah 1000 tahun berkultivasi adalah wilayah kekuasaannya. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menggunakan domainnya, yang sudah lama tidak dia gunakan. Pertarungan domain adalah pertarungan dao. Pertempuran dao selalu berubah. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran dao, yang ada hanya hidup dan mati. Wang Lin merentangkan tangannya dan dengan tenang berkata, tangan kiriku memegang penyebab karma dunia. Tangan kananku memegang efek karma dunia. Ini karma, karmaku. Dia membuka matanya. Mata kirinya berisi matahari dan mata kanannya berisi bulan. Dia memandang Yao Changdong dan menunjuk ke arahnya. Penyebab karma, muncullah. Ketika wilayah kekuasaannya muncul, bintang-bintang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah semuanya telah lenyap, dan tubuh Yao Changdong tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Pada saat ini, sosok Wang Lin tumbuh tanpa batas. Seolah-olah ada cambuk di tangan Wang Lin, dan kedua ujung cambuk itu terhubung membentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah karma. Yao Changdong memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia melangkah keluar, dia pasti akan jatuh ke dalam wilayah kekuasaan Wang Lin. Bahkan jika dia berhasil membunuh Wang Lin, dia akan terjebak dalam domain ini. Dia takut dia akan selamanya terjebak dalam karma dan tidak akan pernah terbangun. Pertempuran dao hanya bisa dilakukan dengan dao. Namun, jarang sekali orang dapat menampilkan dao mereka sepenuhnya, bisa dikatakan hanya sedikit yang bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tapi pemahaman. Pemahaman tentang dunia, pemahaman tentang kehidupan, dan pemahaman tentang dao diri sendiri. Yao Changdong tidak akan pernah menyangka bahwa sumu ini bisa menampilkan dao-nya sendiri. Ekspresinya suram, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia duduk kurang dari 30 kaki dari Wang Lin dan menutup matanya. Bayangan emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Bayangan emas ini memiliki aura surgawi dan sangat anggun. Sudah jelas itu adalah benda surgawi. Berjuanglah saat kamu mati. Aku akan membiarkanmu melihat dao keluarga Yaoku. Keluarga Yao adalah keturunan surgawi. Meskipun makhluk surgawi tidak memiliki wilayah kekuasaan, keluargaku mengubah kejayaan sebagai keturunan mereka menjadi wilayah kekuasaan kami. Kemuliaan nenek moyang surgawi kita adalah dao keluarga Yao kita. Bayangan surgawi berangsur-angsur mengembun di atas Yao Changdong dan akhirnya keluar. Ia melangkah menuju lingkaran yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Keluarga saya percaya pada kemuliaan nenek moyang kami. Semua domain lain akan hancur di bawah kemuliaan nenek moyang kita. Wajah Yao Changdong dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatismenya menyebabkan makhluk surgawi menjadi lebih jasmani. Itulah kejayaan masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Semua hal terkait dengan karma.
Kemuliaan surgawi adalah penyebab karma. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menurunkan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya. Efek karmanya adalah runtuhnya alam surgawi. Wang Lin dengan ringan menggenggam tangan kanannya dan berkata, "Kamu bangga dengan kemuliaan, tapi bisakah daomu lolos dari karma?" Lingkaran karma sebelum Wang Lin mulai berputar, menciptakan pusaran. Di luar pusaran itu ada sebab karma dan di dalam pusaran itu ada akibat karma. Para dewa binasa karena mereka tidak bisa lepas dari karma. Keturunan mereka juga tidak bisa lepas dari karma. Daomu sangat rapuh. Jadi bagaimana jika Anda memiliki ribuan mantra surgawi dan dao kemuliaan? Sungguh menggelikan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat dao pihak lain. Untuk menggunakan sesuatu yang ilusi seperti kemuliaan dao dan penghormatan terhadap domain, bahkan jika mencapai puncaknya, itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang nenek moyang mereka. Lingkaran karma tiba-tiba terbang keluar dan menyerang bayangan langit. Ketika ditutup, ia berhenti. Surga tidak mengembangkan domain. Menggunakan energi spiritual surgawi yang kuat untuk membuka surga adalah kesalahan besar. Jika tidak, mengapa alam surgawi akan runtuh? Bahkan dengan betapa kuatnya kaisar surgawi, dia masih menjadi gila ketika melawan surga, dan dia mati. Seberapa kuat leluhurmu dibandingkan dengan kaisar celestial? Kaisar surgawi yang tidak mengolah suatu wilayah adalah penyebab karma dan kegilaannya yang menyebabkan kematiannya adalah efek karma. Patung dan budidaya surgawi keluarga Anda tidak dapat menandingi kaisar surgawi. Tidak mengolah suatu wilayah dan secara paksa mengambil kekuasaan dari surga menyebabkan leluhurmu binasa. Ini karma. Menurutku, kemuliaanmu kosong. Jika mereka dihancurkan oleh surga, di manakah kemuliaan? Yao Changdong, domain yang Anda kembangkan dan dao yang Anda yakini semuanya kosong. Nenek moyang celestial Anda meninggal, namun alih-alih mencari alasannya, Anda memutuskan untuk memupuk kemuliaan mereka. Tidak hanya dao Anda yang kosong, bahkan dao leluhur keluarga Yao Anda juga kosong. Pada akhirnya, keluarga Yaomu akan binasa. Mata Yao Changdong dipenuhi amarah dan dia batuk seteguk darah saat pikirannya terluka. Kata-kata Wang Lin seperti pedang tajam yang menusuk jantungnya, membuatnya tidak bisa membantah. Setelah mendengarkan kata-kata ini, bahkan ada sedikit keraguan di hatinya. Bayangan benda langit di luar lingkaran karma menjadi kabur, seolah-olah akan hilang kapan saja. Anda bangga dengan kemuliaan Anda dan menggunakan kemuliaan itu sebagai dao Anda. Kemuliaanmu hanyalah ilusimu sendiri. Sudahkah Anda benar-benar melihat keagungan nenek moyang Anda atau merasakan keagungan nenek moyang Anda? Semuanya hanya dibuat-buat olehmu, semuanya kosong. Anda berada pada tahap awal nirvana skrier, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang dao Anda sendiri. Semua itu lahir dari ilusi, jadi bagaimana dia bisa melawanku? Dao saya telah banyak berubah melalui pengalaman hidup saya. Sakitnya perpisahan sanak saudara, kebencian karena pembantaian, pahitnya kematian orang yang kucintai, dan menghapus kekesalan dari putraku yang telah tiada. Saya menjadi sadar akan dunia hidup dan mati dan memahami dunia. Meskipun saya memahami bahwa segala sesuatunya harus lenyap, saya berjalan melawan langit dan menolak dikendalikan oleh takdir. Ini memungkinkan saya menyelesaikan domain hidup dan mati saya. Kemudian domain saya berubah dan saya memahami domain karma. Dan wilayah kekuasaanmu hanyalah sebuah kejayaan palsu.
Kemuliaan ini telah lama lenyap bersama leluhurmu dan lenyap seiring dengan runtuhnya alam surgawi. Yao Changdong, kamu salah besar. Tubuh Yao Changdong bergetar sekali lagi dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia seperti orang mati, dan matanya dipenuhi kebingungan. Bayangan langit di luar lingkaran karma menjadi semakin kabur. Wang Lin berteriak saat matanya menampakkan cahaya aneh. Keluarga Yaomu yang ingin membunuhku adalah penyebab karma dan Daomu yang dirusak oleh domain karmaku adalah efek karma. Mengapa domain kemuliaan Anda belum rusak sebelum domain karma saya? Tubuh Yao Changdong bergetar dan bayangan langit di atasnya hancur total. Saat runtuh, semuanya kembali normal dan bintang-bintang muncul kembali. Bagi Yao Changdong, tahun-tahun seolah telah berlalu. Domain karma Wang Lin juga hilang. Jimat yang tersisa di antara alisnya telah runtuh dalam pertempuran Dao. Energi asal memenuhi tubuhnya dan dia bergegas keluar. Saat ini, kupu-kupu di sebelahnya dengan lembut mengepakkan sayapnya. Tubuh Yao Changdong roboh dan bahkan tas miliknya pun roboh karena kekuatan destruktif ini. Semua jejak dirinya terhapus dari dunia. Ketika energi asal Wang Lin kembali, wajahnya menjadi pucat dan batuk seteguk darah. Pertarungan Dao terlalu berbahaya, jadi dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dao seseorang pastinya tidak serapuh yang dia katakan. Hanya saja hati Dao Yao Changdong tidak stabil karena dia belum cukup mengalami kehidupan. Dia seperti bunga terlindung yang belum teruji oleh angin dan hujan sungguhan. Dibandingkan dengan dia, para pembudidaya pada tingkat budidaya yang sama di sistem bintang aliansi jauh lebih kuat. Lagi pula, di Alliance Star System, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Bagaimana dengan seorang guru? Mereka tidak bisa melindungimu sama sekali. Jika kamu sedikit ceroboh, kamu akan mati. Itu adalah hukum rimba, dan pembantaian adalah hukum surga. Selain beberapa orang terbatas, para penggarap sistem bintang seluruh langit bahkan tidak dapat membayangkan kegelapan sistem bintang aliansi. Jika Anda menempatkan mereka di Alliance Star System, akan sulit bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup. Kecuali jika budidaya mereka cukup kuat untuk mengabaikan semua aturan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menarik hartanya dan tasan kembali ke bayangannya. Dia menyeret tubuh lemahnya, tapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Keluarga Yao, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Wang Lin mengambil langkah dengan tatapan tajam dan dingin. Riak muncul di bawah kakinya saat ia menyatu dengan dunia dan menghilang tanpa jejak. Namun, saat dia menghilang, riak muncul di dekatnya dan seorang wanita dingin mengenakan pakaian putih keluar. Dia sangat cantik dan bisa dianggap sempurna. Ekspresi dinginnya, meski akan membuat orang mundur, juga akan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Dia sedikit mengernyit dan dengan satu langkah dia menghilang saat dia bergabung dengan dunia dan mengejar Wang Lin. Saat ini di domain timur di planet berwarna merah darah. Ada kuil leluhur yang sangat besar dan, Yao, yang ganas diukir pada sepotong kayu besar. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam kuil. Alisnya bengkok dan merah padam. Di belakangnya ada token, masing-masing mengeluarkan energi asal yang kaya. Pada saat ini, salah satu token di bagian bawah retak dan kemudian terbelah menjadi dua. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Dia melihat token yang hancur dan bergumam,
seseorang akhirnya mati. Wang Lin dari aliansi Star System, saya ingin melihat berapa banyak yang dapat Anda bunuh. Jangan mengecewakan orang tua ini, Dewa Darah. Mata lelaki tua itu memberikan tatapan muram. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ujung jarinya, gas putih keluar dari token dan masuk ke lengan bajunya. Terus Bab 827. Yao Bingyun. Riak muncul di area terang dan berbintang di sistem bintang seluruh langit. Langkah Wang Lin terhuyung dan wajahnya pucat. Pertarungan dengan Yao Changdong terlalu berbahaya, jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Yao Changdong layak menjadi kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Kesenjangan di antara kami sangat besar. Namun, jika saya berada di tahap Nirvana Skrier, membunuhnya tidak akan sulit. Mata Wang Lin tajam. Dia tidak bisa menyatu dengan dunia terlalu lama. Sekarang setelah dia muncul, dia dengan cepat terbang. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi tanpa ragu-ragu. Saat ini saya perlu mencari tempat untuk pulih. Setelah saya pulih, saya akan memberi lebih banyak masalah pada keluarga Yao. Saat sosok Wang Lin menghilang, riak muncul dan kecantikan dingin keluar. Setelah dia muncul, dia mengerutkan kening, melihat ke tempat Wang Lin menghilang, dan dengan lembut berkata, menggunakan pembengkokan spasial 2 kali berturut-turut, pemahaman Sumu tentang energi asal dunia ini sangat kuat. Jika ada seseorang yang mengenal keluarga Yao di sini, mereka akan mengenalinya. Namanya adalah Yao Bingyun, dan di wilayah timur dia dianggap sebagai salah satu dari 3 burung phoenix. Phoenix Yao Bingyun. Dia bisa dianggap sebagai 3 teratas dalam hal tingkat budidaya di antara generasi ketiga keluarga Yao. Ekspresinya selalu dingin, bahkan ketika menghadapi anggota keluarganya sendiri, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Bakatnya tidak terlalu bagus di keluarga Yao, tapi pengejarannya terhadap Dao melampaui imajinasi. Untuk mengejar Dao-nya sendiri, setelah dia mencapai tahap ascendan, dia mulai mengolah mantra surgawi Soul Seal. Mantra surgawi ini menyegel indera jiwa asal. Matamu tidak akan dapat melihat, mulutmu tidak akan dapat berbicara, telingamu tidak akan dapat mendengar, dan hidungmu tidak akan dapat mencium. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 mantra terlarang keluarga Yao. Sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang untuk mengolahnya. Alasan terpenting mengapa mantra ini dianggap sebagai mantra terlarang adalah karena jika Anda sedikit ceroboh saat mengembangkan mantra ini, Anda akan terjebak dalam segel dan mati. Selama berabad-abad, banyak anggota keluarga Yao yang meninggal saat mengolah mantra ini, sehingga lambat laun, semakin sedikit orang yang mengolahnya. Yao Bingyun tetap dalam kondisi ini dan melakukan budidaya pintu tertutup selama 500 tahun di planet es keluarga Yao. Setelah meninggalkan budidaya pintu tertutup, dia menjadi lebih dingin, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah mencair. Kemanapun dia pergi, dia akan membuat merinding. Hidupnya didedikasikan untuk Dao dan tekadnya tak terbayangkan. Di antara generasi ketiga keluarga Yao, hanya 2 orang yang memahami spatial bending. Yao Bingyun adalah salah satunya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada orang lain. Setelah menarik pandangannya, dia mengambil 1 langkah ke depan dan terus mengejar dengan ekspresi dingin. Pengejaran ini berlangsung selama 10 hari. Wang Lin akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menjadi lebih berhati-hati. Selama 10 hari ini, Yao Bingyun mengejarnya. Awalnya, mengingat emosinya,
dia tidak akan terlibat dalam masalah keluarga ini. Jika dia punya waktu, dia lebih suka menghabiskannya dalam budidaya pintu tertutup untuk memahami surga. Namun, leluhur keluarga Yao, Dewa Darah, telah mengatakan sesuatu ketika dia melepaskan tatanan surga. Siapapun yang secara pribadi membunuh Sumu dapat menggunakan seluruh kekuatan keluarga Yao untuk melakukan satu hal. Inilah alasan mengapa Yao Bingyun memutuskan untuk bertindak. Kakak, aku harus menyelamatkanmu. Yao Bingyun menggigit bibir bawahnya saat dia menghilang ke dalam kehampaan dan terus mengejar. Selama 10 hari ini, berita kemunculan Sumu dengan cepat menyebar, terutama bagaimana beberapa keluarga telah membentuk tim beranggotakan 28 orang untuk mencegatnya. Pada akhirnya, Sumu membunuh 26 orang dan hanya 2 yang berhasil melarikan diri. Kejadian ini menimbulkan kehebohan besar. Beberapa orang yang agak lupa nama Sumu teringat semua rumor tentang Sumu di alam surgawi guntur. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di antara 28 orang, ada 3 yang korporeal, 9 yin ilusi, dan 16 kultivator ascendan puncak. Dengan tim ini, Sumu masih bisa dengan mudah membantai mereka. Bahkan di antara keduanya yang berhasil bertahan, ketika salah satu dari mereka kembali, dia segera mengumumkan bahwa keluarga budidaya dan planetnya tidak akan berpartisipasi dalam masalah antara Sumu dan keluarga Yao. Orang lainnya adalah seorang kultivator korporeal yang dia berada dalam kondisi yang lebih buruk dan jiwa asalnya rusak. Begitu dia kembali, dia segera melakukan budidaya pintu tertutup dan juga mengumumkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Rangkaian berita ini benar-benar membangkitkan ingatan Sumu dari benak para penggarap sistem bintang seluruh langit. Pada saat yang hampir bersamaan, berita tentang generasi ketiga keluarga Yao, Yao Changdong, seorang kultivator nirvana skrier tahap awal, dibunuh oleh Sumu bocor. Ini memicu badai yang melanda sistem bintang seluruh langit. Di bawah perintah surga keluarga Yao, orang yang dikirim untuk membunuh malah dibunuh. Selain mengejutkan para penggarap, hal itu membuat mereka semakin mengingat nama Sumu. Demikian pula, keluarga Yao merespons dengan sangat cepat. Banyak anggota keluarga dan keluarga budidaya yang mereka hubungi dengan cepat berkumpul menuju domain barat. Saking banyaknya orangnya, mereka membentuk blokade yang terus diperketat seiring mereka mendekati kawasan tersebut. Pada saat ini, Wang Lin sangat berhati-hati sambil terus menyatu dengan dunia. Dia tidak melakukan momen jarak jauh apapun dalam usahanya untuk kehilangan orang yang juga bisa menyatu dengan kata yang mengejarnya. Meskipun dia belum melihat pengejarnya, perasaan dikejar sangatlah mendalam. Wang Lin memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan tidak muncul. Sebaliknya, dia terus mengubah arah. Alhasil, mereka berlomba-lomba melihat siapa yang memiliki pemahaman lebih dalam. Siapapun yang memiliki pemahaman lebih dalam dapat tetap menyatu dengan dunia lebih lama. Jika orang lain keluar lebih dulu, Wang Lin akan berinisiatif dan tidak akan membiarkan mereka mengetahui lokasinya. Wang Lin mengalami penggabungan dengan dunia dalam waktu yang lama ketika Master Flamespark mengambil kendali atas tubuhnya. Saat ini dia mengatupkan giginya dan mampu tetap menyatu dengan dunia. Waktu perlahan berlalu. Meskipun pemahaman Yao Bingyun sangat mendalam, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami Wang Lin. Setelah hari ke-16, dia tidak tahan lagi dan muncul dari kehampaan. Saat dia muncul, Wang Lin,
yang dia kunci dengan akal ilahi saat bergabung dengan dunia, menghilang. Ekspresi Yao Bingyun tenang saat tangannya menyentuh tas dan sebuah cermin kecil segera muncul. Tangan kirinya membentuk segel seolah sedang meramalkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menyatu dengan dunia lagi. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet budidaya yang ditinggalkan antara perbatasan domain barat dan utara. Saat dia muncul, wajahnya tanpa warna apapun. Lagi pula, dia sempat terluka parah dan kemudian terpaksa berlari dalam waktu lama. Selain itu, ia harus menyatu dengan dunia dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat lukanya semakin parah. Pada saat ini, matanya berbinar, dan setelah dia memastikan bahwa pengejarnya telah benar-benar tertinggal, dia menghela nafas lega. Keluarga Yao pasti sudah meluncurkan rencana mereka. Mulai sekarang, setiap langkah akan sulit. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia menuju planet budidaya yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang keluar dari planet ini dan terdapat reruntuhan di mana. Jelas sekali sudah bertahun-tahun sejak planet ini berada pada masa puncaknya. Wang Lin menemukan baskom di planet ini, dan setelah duduk, dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa segera berkibar dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi area tersebut. Setelah menerapkan banyak batasan, dia menutup matanya. Di belakangnya, Tasan keluar dari bayangannya dan duduk di sampingnya. Lengan kanan Tasan patah, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan dia tampak putus asa. Wang Lin tahu bahwa dia terdesak waktu. Dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya agar dia bisa tetap dalam kondisi puncak. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan hidup. Saat berkultivasi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kabut hitam. Jiwa asal ilusi Yin segera ditangkap. Sebelum jiwa bisa memohon belas kasihan, Wang Lin menghancurkannya dan melahap energi asal. Sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia meraih jiwa asal lainnya dan melahapnya. Dia mengoperasikan energi di dalam tubuhnya dan terus menyerapnya. Setelah 6 jam dan 4 jiwa asal, gelombang energi asal yang kuat melonjak di dalam tubuh Wang Lin. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian tangan kanannya terulur dan banyak tas berisi muncul. Tas berisi barang milik orang-orang yang dia bunuh. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin menghapus perasaan ilahi pada masing-masingnya dan mengambil semua harta karun. Dia menghancurkan semuanya dan menyatukan cairan yang meleleh ke dalam tasan. Ada berbagai macam harta karun di dalam tas ini. Saat ini, mereka semua dihancurkan oleh Wang Lin untuk memperbaiki tubuh tasan. Setelah 2 hari berlalu, tulang tasan telah pulih. Meskipun dia masih agak lemah, itu bukan lagi masalah yang serius. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia terbang ke udara. Tasan dengan cepat mengikuti dan bergabung ke dalam bayangan Wang Lin. Saat Wang Lin terbang ke udara, tangan kanannya terulur. Kabut hitam dengan cepat berkumpul dan membentuk bendera besar di tangannya. Dengan menjabat tangannya, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Tepat pada saat ini, sosok menawan Yao Bingyun muncul di luar planet tempat Wang Lin pulih. Wajahnya dingin ketika dia mengeluarkan cermin dan melihatnya. Gambar di dalam cermin adalah Wang Lin yang terbang ke langit. Ekspresinya dingin ketika dia mengangkat tangannya dan menekan cermin dengan jarinya. Namun, cermin itu pecah sebelum jarinya bisa menekan ke bawah. Niat membunuh keluar dari planet ini, dan pusat dari semua itu adalah Wang Lin.
Dia seperti pedang yang terhunus saat dia keluar dari planet ini. Bola guntur ungu mengelilingi Wang Lin dan membuatnya lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia keluar dari planet ini dan langsung menuju ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun masih tenang dan dia menatap ke arah Wang Lin yang mendekat dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Kristal es biru dengan cepat mengembun di jarinya. Yao Bingyun dengan lembut berkata, "Ice Break." Dengan ujung jarinya, aura dingin menyebar seperti orang gila. Saat suara berderak bergema, ruang mulai membeku mulai dari jari Yao Bingyun dan dengan cepat menyebar. Murid Wang Lin menyusut, tapi dia tidak mundur. Semua guntur di tubuhnya menyebar dan bertabrakan dengan es yang merambah. Bab 828. Tuan Setan. Boom, 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 serangkaian suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh area. Semua bola guntur Wang Lin runtuh dan es yang merambah berhenti sebentar. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya dari bayangan Wang Lin saat Tasan melangkah keluar. Dia mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka dan tidak ragu-ragu untuk memukul es. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan Call the Wind dengan cepat muncul. Angin hitam terbentuk dan terbang menuju Yao Bingyun. Wang Lin selalu kejam terhadap musuhnya, tidak peduli apakah mereka pria atau wanita. Angin hitam menyapu area tersebut, menyebabkan es segera runtuh dan menghilang. Tinju Tasan langsung menyerang Yao Bingyun setelah esnya runtuh. Ekspresi Yao Bingyun masih dingin tanpa perubahan apapun. Saat Tasan mendekat, dia membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, "Darah runtuh." Tasan tiba-tiba gemetar dan sejumlah besar darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya menjadi kabut darah. Dia tidak mampu melancarkan pukulan itu sama sekali sebelum didorong kembali oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat kembali ke bayangan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin juga merasakan kekuatan aneh mengembun dari segala arah. Kekuatan ini menyebabkan seluruh darah di tubuhnya mengalir lebih deras. Seolah-olah darahnya akan mendidih dan keluar dari tubuhnya. Niat membunuh melintas di matanya dan Wang Lin mencengkeram tangannya. Angin hitam segera mengembun menjadi naga hitam. Naga hitam itu menghembuskan udara dingin ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap angin dingin yang datang dari naga hitam dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tepat pada saat ini, Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan dunia. Musuhnya juga bisa bergabung dengan dunia, jadi taktik pertarungan yang dia gunakan sebelumnya tidak berpengaruh pada wanita ini. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia memutuskan untuk segera melarikan diri. Wang Lin mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Yao Bingyun ingin mengejarnya, tapi angin dingin yang dihembuskan oleh naga hitam itu di luar dugaannya. Bahkan ketika dia menyatu dengan dunia, dia tidak bisa menghindarinya. Wajah Yao Bingyun dipenuhi rasa dingin saat tangannya membentuk segel dan inti biru segera muncul di hadapannya. Intinya sangat cerah dan warnanya cerah. Saat muncul, ia bertemu dengan angin dingin. Setelah serangkaian suara berderak, angin dingin menghilang. Namun, inti biru telah meredup seolah-olah kehilangan semangatnya. Ekspresi Yao Bingyun berubah suram dan dia meraih inti biru itu. Dia menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan terus mengejar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan pengejarannya yang tanpa henti,
dia masih belum berhasil mencegah pihak lain untuk melarikan diri. Saat ini, Yao Bingyun memasang ekspresi dingin. Perasaan ilahinya menyebar saat dia menyatu dengan dunia untuk mencari fluktuasi. Setelah Wang Lin bergabung dengan dunia, dia langsung menuju domain utara. Dia punya rencana besar. Ada sungai bintang antara wilayah barat dan utara. Setelah Anda melewati area ini, Anda akan memasuki domain utara. Namun, ada banyak sekali kultivator di perbatasan wilayah barat. Pada saat ini, ada juga sejumlah besar kultivator yang berkumpul di wilayah barat. Selain anggota keluarga Yao, banyak orang yang dibawa oleh keluarga Yao. Para penggarap dari wilayah barat berjumlah lebih dari separuh penggarap di sini. Orang-orang ini bertekad bahwa Wang Lin pasti akan mati, jadi mereka tentu saja tidak khawatir dengan pembalasan Wang Lin. Mereka semua dimobilisasi untuk mendapatkan hadiah dari keluarga Yao. Sebenarnya, tidak banyak orang dari keluarga Yao. Ada banyak orang yang memblokir area tersebut, dan beberapa orang terus-menerus mengganggu energi asal di area tersebut untuk mencegah orang lewat. Tubuh Wang Lin muncul 5.000 km jauhnya dari Sungai Bintang dan dia menatap dengan muram pemandangan di hadapannya. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa merasakan riak yang kuat. Dengan banyaknya kultivator yang mengganggu energi asal di area tersebut, bahkan jika dia bergabung dengan dunia, dia tidak dapat memastikan bahwa dia dapat melewatinya dengan aman. Begitu dia terpaksa muncul di tengah jalan dan diserang oleh semua petani, Wang Lin tahu dia akan mati. Keluarga Yao. Wang Lin mengatupkan giginya, lalu dia berbalik dan menghilang. Tepat pada saat ini, beberapa indera ilahi dengan cepat menyerbu, dan salah satu dari mereka tidak ragu-ragu mengganggu energi asal di area tersebut. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan saat sejumlah besar petani bergegas mendekat. Energi asal terganggu, menyebabkan tubuh Wang Lin muncul 10,0 kaki jauhnya. Ekspresinya menjadi lebih suram dan dia segera melarikan diri. Sumu ada di sini. Sumu ada di sini, bunuh. Sumu, dia adalah Sumu. Teriakan datang dari segala arah dan para penggarap yang mengenakan segala jenis pakaian menyerbu ke arahnya. Yang menggelikan adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Anggota keluarga Yao yang asli ada di belakang, dengan dingin mengawasi semuanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih pintar. Dari sudut pandang keluarga Yao, menggunakan hadiah sebagai imbalan atas bantuan berbagai keluarga budidaya dapat menghemat banyak energi. Dari sudut pandang keluarga budidaya, hal yang sama juga terjadi. Karena banyak keluarga budidaya telah bergabung, maka Sumu pasti akan mati. Selama mereka bergabung dalam pertarungan, mereka akan mendapatkan keuntungan, dan jika mereka membunuh Sumu, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, mengapa tidak bertindak? Saat Wang Lin terus mundur, sejumlah besar riak muncul di bawah kakinya. Tatapannya dingin ketika dia menyapu orang-orang yang mengejarnya dan mengukir penampilan mereka di benaknya. Saat berbagai mantra dan harta karun para penggarap itu mendekat, Wang Lin menghilang saat dia bergabung dengan dunia. Meskipun ada banyak gangguan energi asal di depannya, jika Wang Lin mundur daripada bergerak maju, tidak akan banyak gangguan. Keluarga Yao, jika saya tidak membalas dendam, saya tidak bisa menyebut diri saya seorang kultivator yang menentang surga. Ada juga keluarga budidaya yang membantu keluarga Yao. Jika bukan karena mereka terpikat oleh hadiahnya,
keluarga Yao tidak akan bisa membentuk pengepungan seperti ini. Wang Lin mencibir saat dia menghilang. Ketika para penggarap yang bergegas melihat cibiran Wang Lin, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Niat dan ekspresi membunuh yang kuat ini hanya berarti Wang Lin akan memulai pembantaian. Karena kalian semua ingin menyegelku, ayo. Wang Lin bergabung dengan dunia dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, aura Yao Bingyun dengan cepat mengunci Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mundur. Sosoknya muncul sekali lagi di wilayah barat, dan terdapat sebuah planet budidaya di hadapannya. Wang Lin tidak tahu namanya, tapi setelah dia muncul, dia mengambil langkah maju dan memindainya dengan akal ilahi. Tidak ada satupun kultivator yang berada di atas puncak tahap akhir ascendan di planet ini. Ini adalah tanda yang jelas. Dengan betapa kayanya energi spiritual planet budidaya ini, mustahil untuk tidak memiliki penggarap yin ilusi atau lebih tinggi. Orang-orang ini pasti ikut serta dalam kelompok yang memburunya. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Pada saat seperti ini, jika sejumlah besar penggarap ilusori yin hilang, inilah satu-satunya jawaban. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia bergegas keluar. Setiap kali dia bertemu dengan seorang kultivator pada tahap transformasi jiwa atau lebih tinggi, dia akan menjentikkan jarinya tanpa ragu. Jika kamu ikut serta dalam masalah antara aku dan keluarga Yao, maka kamu harus waspada terhadap balas dendamku. Jika saya tidak memaksa keluarga-keluarga ini pergi, hanya lebih banyak dari mereka yang akan berpartisipasi dalam masalah ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengejutkan mereka. Dan cara terbaik untuk mengejutkan mereka adalah dengan membantai planet mereka. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bukanlah orang yang baik hati, dan saat ini, dia terjebak di wilayah barat oleh keluarga Yao dan para kultivator ini. Jika dia tidak menjadi lebih kejam, maka begitu mereka mendekat, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Terlebih lagi, yang membuat Wang Lin semakin cemas adalah ahli sejati dari keluarga Yao dan keluarga lainnya. Bahkan seorang kultivator yang telah melangkah ke tahap nirvana skrier akan sulit ditolak oleh Wang Lin. Alasan mengapa planet Donglin begitu terkenal dan mengapa pikiran orang gemetar setiap kali namanya disebutkan adalah karena setiap kali keturunan generasi itu muncul, siapapun yang memprovokasi orang tersebut akan dibantai planetnya. Hanya dengan membuat mereka membayar harga darah mereka semua akan mengingatnya. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, tapi saat ini dia terpaksa melakukan ini. Hanya dengan melakukan ini dia dapat membuat semua keluarga budidaya yang berpartisipasi karena hadiahnya mundur. Tidak ada tangisan. Wang Lin bergerak melintasi planet ini seperti angin puyuh yang merenggut nyawa. Setelah kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, dia bergabung dengan dunia dan menghilang. Dia meninggalkan planet budidaya ini dengan hanya sungai darah dan tidak ada satupun kultivator di atas tahap transformasi jiwa yang tersisa. Adapun manusia, Wang Lin tidak melukai satupun dari mereka. Wang Lin juga tahu bahwa orang-orang di bawah tahap transformasi jiwa tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, jadi dia tidak bertindak melawan mereka. Sebelum pergi, dia mengangkat tangannya dan menekan ke tanah. Setelah suara gemuruh yang hebat, dua kata besar muncul di tanah. Sumu. Setelah Wang Lin pergi, riak segera muncul dan Yao Bingyun keluar.
Ketika dia melihat planet budidaya, ekspresinya menjadi sangat suram. Kemudian niat membunuh melintas di matanya dan dia terus mengejar. Mata Wang Lin memerah ketika dia muncul di berbagai tempat di wilayah barat. Setiap kali dia muncul, akan ada sebuah planet di sebelahnya. Jika semua penggarap ilusi Yin ada di sana, dia akan berbalik dan pergi. Namun, jika tidak ada penggarap Yin ilusi di planet ini, itu berarti mereka terlibat dalam pengejarannya, sehingga pertumpahan darah akan terjadi di planet ini. Kalian semua memaksaku. Kalian semua mengejar untuk membunuhku tanpa alasan selain hadiah keluarga Yao adalah penyebab karma. Aku membantai planetmu adalah efek karma. Wang Lin tidak suka membunuh, tapi sekarang dia dipaksa melakukannya dan dia tidak punya pilihan lain. Dalam waktu singkat 30 hari, badai berdarah melanda domain barat. Berita yang membuat marah semua penggarap tetapi juga membuat mereka takut pada saat yang sama menyebar. Lusinan planet budidaya telah dibantai semua transformasi jiwa dan di atas para pembudidaya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah dua kata, sumu, yang terukir dalam di tanah. Ini adalah balas dendam yang telanjang. Ini adalah balas dendam total terhadap keluarga yang terlibat. Perilaku seperti ini berada di jalur setan. Tuan Setan, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya pertama kali, tapi gelar ini diberikan pada Wang Lin. Kamu harus membayar harga untuk berpartisipasi dalam masalah antara aku dan keluarga Yao. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.